A few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Ramadhani Aswar dengan NIM K1A1235051 dari Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Halo Oleo. Kali ini saya akan membahas tentang manfaat ekologi lamun. Tumbuhan lamun memiliki banyak manfaat ekologis yang sangat potensial. Salah satunya adalah melindungi intervertebrata dan ikan kecil. Daun-daun lamun yang padat dan berdekatan dapat meredam arus, gelombang, dan arus materi organik. Ini membuat padang lamun lebih tenang dan produktif di pantai di dekat terumbu karang. Kondisi alami di padang lamun sangat disukai oleh ikan-ikan kecil dan intervertebrata kecil seperti beberapa jenis udang, kuda laut, bivalvi, gastropoda, dan echinodermata. Hal terpenting lainnya adalah daun. Hewan-hewan kecil ini menggunakan epipet berasosiasi dengan alga kecil sebagai sumber makanan utama mereka. Epipet dapat tumbuh dengan subur di permukaan daun lamun dan sangat disukai oleh udang-udang dan beberapa jenis ikan kecil. Berikut beberapa manfaat ekologi padang lamun. Yang pertama, habitat organisme semasa pertumbuhan. Habitat pembibitan biasanya digunakan sebagai tempat untuk membudidayakan organisme laut, karena daerah padang lamun adalah tempat yang terlindung dan dapat menyediakan makanan bagi organisme laut yang sedang dibudidayakan. Yang kedua, habitat mencari makan. Habitat pencernaan adalah tempat di mana berbagai organisme laut dapat mencapai makanan mereka. Duyung atau dugong dan penyu hijau adalah dua jenis hewan yang sangat dekat dengan lamun. Kedua jenis hewan ini sangat bergantung pada lamun sebagai sumber makanan mereka. Jadi, kerusakan habitat padang lamun pasti akan berdampak negatif pada mereka. Lamun adalah sumber makanan utama duyung, membentuk 90% dari makanannya. Spesies lamun seperti Halodul pinifolia, Halodul uninervis, Cymodocea rotundata, Cymodocea cerulata, Halopila ovalis, Halopila spinulosa, Sirongodium isotylifolium, dan Thalassia hemiprisi adalah makanan utama duyung. Penyu yang juga adalah hewan laut herbivor bergantung pada lamun sebagai makanan utamanya. Spesies lamun seperti C. cerulata, H. ovalis, H. pinifolia, H. spinulosa, dan H. uninervis adalah yang paling disukai oleh penyu. Selanjutnya, stabilize sedimen. Padang lamun berfungsi sebagai stabilisator sedimen dengan menahan dan menstabilkan berbagai jenis sedimen yang dibawa oleh gelombang dan arus air laut. Ini memastikan bahwa dasar permukaan laut kuat dan selalu stabil. Selanjutnya, menyerap nutrisi berlebih. Padang lamun berfungsi sebagai penyerapan nutrisi berlebih karena menyerap zat hara atau nutrisi penting dari ekosistem lamun, terutama nutrisi yang dibutuhkan organisme laut. Selanjutnya, sebagai pendaur zat hara, padang lamun memang memegang peran penting dalam pendauran berbagai zat hara dan elemen-elemen yang langka di lingkungan laut, khususnya zat-zat hara yang dibutuhkan oleh alga. Ekosistem lamun perairan dangkal mempunyai fungsi antara lain: yang pertama, menstabilkan dan menahan sedimen-sedimen yang dibawa melalui tekanan yang satu ke tekanan yang lain dari arus dan gelombang. Yang kedua, daun-daun padang lamun memperlambat dan mengurangi arus gelombang serta mengembangkan sedimentasi. Yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap hewan-hewan muda dan dewasa yang berkunjung ke padang lamun. Yang keempat, daun-daunnya sangat membantu organisme-organisme mempunyai produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi.
Selanjutnya, memfiksasi karbon yang sebagian besar masuk ke dalam sistem daur rantai makanan. Selanjutnya, sebagai filter alami perairan pantai, padang lamun berfungsi sebagai penyaring pantai yang menangkap nutrisi seperti karbon dan nitrogen di zona pesisir, meningkatkan produktivitas habitat, dan memberikan manfaat seperti menyimpan karbon. Karbon yang terjaga di permukaan sedimen padang lamun sebagian besar berasal dari sumber non-padang lamun, dengan variabilitas sumber nutrisi yang dapat dijelaskan dengan baik oleh salinitas, dengan mengkuantifikasi siklus karbon dan nitrogen di wilayah baru, dan menjelaskan mekanisme habitat yang mendasari variabilitas retensi nutrisi. Temuan ini akan bermanfaat untuk penimbunan nitrogen dan karbon biru di zona pesisir. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mencegah abrasi pantai. Sebagian besar literatur ekologi sering menyoroti layanan ekosistem padang lamun, terutama berkaitan dengan kemampuannya dalam meredam gelombang, meningkatkan sedimentasi, dan mencegah erosi. Meskipun demikian, hasil penelitian telah didapatkan untuk menjawab pernyataan esensial seputar apakah padang lamun dengan karakteristik tertentu seperti daun yang pendek, kerapatan rendah, dan intensitas penggembagaan tinggi dapat menstabilkan sedimen. Melalui serangkaian eksperimen lapangan yang dikombinasikan dengan pengukuran gelombang, penelitian ini menunjukkan bahwa padang lamun dengan karakteristik tersebut dapat mengurangi erosi sedimen yang diinduksi oleh gelombang, dan bahwa tingkat erosi juga dipengaruhi oleh lokasi pada dataran terumbu yang ditumbuhi. Dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.